Pemain keturunan baru berdarah Bogor, kasih kode, saya bisa jadi playmaker. Bisa bela timnas Indonesia tanpa naturalisasi, penyerang tajam ini menggila di negeri minyak. Supporter tamu masih dilarang, ini kata Ferry Paulus jelang kick-off Super League 2025-2026. Jadwal Liga tak ganggu timnas, Super League libur saat tim Garuda tanding. Erick Thohir tegaskan, agen pemain wajib punya lisensi FIFA di Super League. Jarang terdengar, pemain keturunan 3,91 miliar diam-diam bikin malu Mauro Zilstra. Pemain keturunan baru berdarah Bogor, kasih kode, saya bisa jadi playmaker. Timnas Indonesia bisa ketambahan pemain keturunan baru berdarah Bogor yang memiliki kemampuan menjadi playmaker atau gelandang serang. Siapa dia? Peran playmaker atau gelandang serang merupakan salah satu peran penting di sepak bola modern. Pasalnya, dalam peran ini, seorang pemain harus memiliki kreativitas dalam menciptakan serangan. Di Timnas Indonesia, peran ini sejatinya tak lagi digunakan karena formasi yang digunakan oleh Sinteyong dan Patrick Kluivert dalam 5 tahun terakhir. Kedua pelatih itu memilih menggunakan vakum 3 back yang membuat posisi gelandang hanya diberikan kepada gelandang tengah dan gelandang bertahan saja. Selain itu, formasi 3 back ini berfokus pada kreativitas dari sisi lapangan, sehingga pemain dengan peran playmaker tak begitu dibutuhkan. Meski begitu, Timnas Indonesia bisa saja tetap merekrut pemain keturunan bertipe playmaker jika kreativitasnya suatu saat dibutuhkan. Salah satu pemain keturunan bertipe playmaker itu adalah Justin Brouwer. Ia merupakan pemain keturunan yang baru terjaring oleh netizen tanah air @football.indonesia di Instagram. Lantas, siapakah sosok Justin Brouwer itu? Seperti apa kiprahnya dan dari mana darah keturunannya berasal? Berikut rangkumannya. Justin Brouwer merupakan pemain keturunan Bogor yang lahir di Nieuwegein, Belanda pada 19 Mei 2010 atau saat ini berusia 15 tahun. Darah keturunan yang dimilikinya berasal dari Bogor, Jawa Barat. Diketahui, darah keturunan itu datang dari kakeknya dari pihak sang ayah. Kakeknya dari pihak sang ayah itu lahir di Bogor, alhasil berdasarkan regulasi FIFA, Brouwer bisa dinaturalisasi oleh Timnas Indonesia. Justin Brouwer sendiri berposisi sebagai gelandang tengah dan gelandang serang. Hal ini membuatnya merasa memiliki kreativitas untuk membantu permainan dan serangan timnya. Justin Brouwer mengatakan, saya memiliki kemampuan sebagai playmaker handal dan umpan-umpan akurat untuk menerobos garis pertahanan. Saya memiliki visi membaca luas area lapangan untuk mengatur tempo permainan. Saya juga akan scan area lapangan untuk menciptakan peluang penyerang dan umpan pada rekan saya, tambah Justin Brouwer. Kemampuan ini tentu cocok untuk Timnas Indonesia level kelompok umur dan juga senior di masa mendatang karena minimnya pemain kreatif dari dalam negeri. Selepas Firman Utina gantung sepatu, Timnas Indonesia tak punya gelandang yang punya kreativitas serta umpan akurat mumpuni dan hanya memiliki gelandang yang andal mencetak gol saja. Klaim dari Brouwer itu juga dibuktikan dengan catatannya. Siapa sangka jebolan Akademi PTC Arnhem ini mampu melesakkan 16 gol dan 14 assist dari 35 laga di musim lalu. Berkat catatannya itu, Justin Brouwer mampu menjuarai Piala Belanda U16 dan juga menjuarai turnamen kelompok umur seperti turnamen Marvel. Karena talentanya, Brouwer saat ini tercatat bermain bagi tim papan atas Belanda VSV Eindhoven, di mana ia menimba ilmu di tim U15 lebih dulu.
Dengan perjalanan karirnya, Brouwer bisa dinaturalisasi lebih dulu oleh PSSI untuk Timnas Indonesia U17 yang akan berlaga di Piala Dunia U17. Apalagi di ajang tersebut, Timnas U17 membutuhkan pemain kreatif seperti Brouwer untuk menghadapi lawan berat seperti Brazil, Honduras, dan Zambia. Miss Hilgers sepi peminat, kini terpinggirkan di FC Twente. Sebuah dilema pelik tengah menyelimuti masa depan bek Timnas Indonesia Miss Hilgers di Belanda. Hanya sepekan sebelum Eredivisie musim 2025-2026 bergulir, bek berusia 24 tahun itu masih sepi peminat meski telah secara terbuka menyatakan keinginannya untuk hengkang dari FC Twente. Situasi ini menjadi semakin rumit karena kontrak bek keturunan Manado yang hanya tersisa 1 tahun hingga Juni 2026. Sebelum musim lalu berakhir, ia sudah mengambil sikap tegas untuk mencari tantangan baru dan tidak akan memperpanjang kontrak di Enchanted. Hilgers secara terbuka menyatakan keinginannya untuk naik pangkat musim panas ini. Sejauh ini belum ada transfer yang terrealisasi, tetapi FC Twente berasumsi pemain Timnas Indonesia itu akan hengkang, tulis Twente Insight. Sikap proaktif klub ini terlihat jelas dengan pergerakan mereka di bursa transfer. The Tukers telah mendatangkan 3 bek tengah baru yaitu Stav Lemkin, Robin Frover, dan Ramej Cherokee. Hal tersebut membuat posisi Hilgers kian terpinggirkan selama masa pramusim. Ia bahkan tidak dimainkan saat melawan tim sekelas FC Porto dan Udinese. Pelatih Joseph Osting bahkan telah mempercayakan ban kapten kepada rekrutan baru Robin Frover. Meskipun demikian, pintu keluar untuk Miss Hilgers tetap terbuka. Direktur Teknik FC Twente, Jan Struwer, mengkonfirmasi bahwa mereka tidak akan menghalangi kepergiannya, namun mereka juga tidak akan menunggu selamanya. Struwer juga menjelaskan mengapa klub sudah mendatangkan pemain lain meskipun Hilgers belum resmi pergi. Namun, hingga saat ini belum ada tawaran konkret yang datang untuk bek yang telah 14 tahun mengabdi di FC Twente tersebut. Ya, dia belum pergi, tapi kami sudah merekrut pemain lain. Jadi, itu berbeda dari sebelumnya, tapi itu juga ada hubungannya dengan keuangan finansial kami. Pengamat sepak bola Irak mengatakan mayoritas fokus Arab Saudi. Timnas Indonesia juga berbahaya. Mantan pemain sekaligus pengamat sepak bola Irak, Haitham Kadim, memperingatkan bahwa ancaman terbesar di grup B bukan semata-mata Arab Saudi, tapi justru Timnas Indonesia yang berkembang pesat di bawah Sinteyong dan kini Patrick Kluivert. Meski Arab Saudi menjadi tuan rumah dan favorit di grup B ronde keempat, Haitham Kadim yang membela timnas Irak periode 2003 sampai 2009 justru mengarahkan sorotan ke timnas Indonesia kepada lawan paling berbahaya. Pernyataan ini menunjukkan perubahan besar dalam persepsi Irak terhadap Indonesia. Jika dulu dianggap sebagai underdog, kini skuad Garuda justru dianggap sebagai ancaman utama di grup yang diisi 3 tim Arab Indonesia. Catatan sejarah memang belum berpihak pada timnas Indonesia. Dari 9 pertemuan dengan Irak, skuad Merah Putih belum pernah menang. Bahkan kalah telak 1-5 di kualifikasi Piala Dunia 2023. Namun, kemenangan atas Arab Saudi pada November 2024 dengan skor 2-0 menandakan bahwa tim Merah Putih mengalami perkembangan signifikan. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada 8 Oktober, lalu
melawan Irak pada 11 Oktober. Semua laga digelar di Arab Saudi dan hanya juara grup yang langsung melaju ke Piala Dunia. Kadim mengatakan, "Saya pikir pelatih mereka, Patrick Kluivert, telah membuat Indonesia jauh lebih matang. Kita harus sangat berhati-hati, jangan meremehkan Indonesia." Mengenal sosok ayah pemain keturunan Live Oldenstam, ternyata pemilik Akademi Levante. Pesepak bola keturunan Indonesia, Live Oldenstam, ternyata memiliki seorang ayah yang berstatus sebagai pemilik Akademi La Fuente. Nama pemain ini mencuat setelah bergabung bersama klub Serie A Como 1907. Sebelum bergabung bersama Como, Live Oldenstam juga memiliki reputasi yang mentereng. Pasalnya, bek kiri berusia 18 tahun itu merupakan pemain binaan Akademi Ajax Amsterdam yang memiliki nama besar. Dia memang sempat menimba ilmu bersama sejumlah klub seperti VVV Unicom Jag, Vestwolle hingga bermain di tim junior Ajax Amsterdam. Dari informasi yang dihimpun, Live Oldenstam ternyata memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Bahkan, kakek dari pihak ibu tersebut berasal dari Jakarta. Inilah yang membuatnya eligible memperkuat timnas Indonesia. Sementara itu, jika melihat garis keturunan dari pihak ayah, darah sepak bola inilah yang mengalir deras di tubuh Live Oldenstam. Sebab ayahnya memang punya ketertarikan tersendiri di dunia si kulit bundar. Lantas, bagaimana kisah perjalanan karir sepak bola Live Oldenstam yang disebut-sebut sangat berkaitan dengan ayahnya yang berstatus sebagai pemilik akademi sepak bola tersebut? Rekam jejak Live Oldenstam sebetulnya sudah banyak menjadi perhatian media-media asal Belanda ketika dia masih muda. Salah satu yang memberikan ulasan khusus ialah Ajax Showtime pada medio Juni 2023 lalu. Ketika itu, Live Oldenstam masih sangat berusia muda karena berumur 16 tahun. Dia diulas dalam sebuah artikel berjudul "Lahan berkembang, bagaimana posisi masa depan Galur Olden yang serbaguna." Dari perbincangan dengan ayah Live Oldenstam itu, muncullah sebuah informasi yang menyebutkan bahwa ketertarikan Oldenstam di dunia sepak bola tak bisa dilepaskan dari ayahnya yang pemilik akademi. Lantas, dengan perjalanan karir seperti ini, akankah Live Oldenstam terpantau oleh jajaran pelatih tim nasional Indonesia untuk dinaturalisasi menjadi amunisi baru? Supporter tamu masih dilarang. Ini kata Ferry Paulus jelang kick-off Super League 2025-2026. Direktur Utama I-Liga atau yang sebelumnya bernama Liga Indonesia Baru, Ferry Paulus, menyebut bahwa larangan away supporter untuk Super League 2025-2026 belum dicabut. Namun, ada kans aturan itu tak lagi berlaku jika ada persetujuan beberapa pihak dalam 2 hari ke depan. Seperti diketahui, sudah berlangsung beberapa musim supporter tamu dilarang mendukung tim kesayangannya bertanding di kandang lawan. Aturan ini dibuat sebagai bagian dari transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi Kanjuruhan. Ferry Paulus mengatakan, pihaknya sedang melakukan persamaan persepsi dengan pihak kepolisian. Ada beberapa aturan yang disodorkan pihak I-League supaya disetujui mereka. Bukan cuma itu. Ferry Paulus memiliki terobosan baru dari sistem pengelolaan tiket pertandingan. Akan tetapi, bukan cuma pihak kepolisian saja, PSSI selaku Federasi Sepak Bola Indonesia harus setuju supporter tamu kembali bisa dukung tim kesayangannya. Super League 2025-2026 akan dimulai pada 8 Agustus.
partai pembukaannya, yaitu Persebaya Surabaya versus PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Jadwal Liga tak ganggu Timnas, Super League libur saat tim Garuda tanding. Direktur Utama I-Liga Ferry Paulus menerangkan bahwa Super League 2025-2026 bakal rehat di beberapa momen yang berbenturan dengan agenda Timnas Indonesia, utamanya event yang melibatkan tim senior dan SEA Games mendatang. Ferry Paulus menerangkan jadwal sudah disusun sedemikian rupa agar tidak berbenturan dengan agenda Timnas Indonesia. Jadi, saat skuad Garuda bermain di FIFA Matchday atau kualifikasi Piala Dunia 2026 Asia, Super League libur. Kemudian, ketika tim nasional Indonesia bertanding di SEA Games 2025, tidak ada pertandingan Super League yang digelar. Super League 2025-2026 akan kick off pada 8 Agustus mendatang. Pertandingan pembukanya adalah Persebaya Surabaya kontra PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan klub-klub Super League tidak mengalami kekurangan pemain inti saat kompetisi internasional berlangsung. Kebijakan ini juga memberi ruang bagi Timnas Indonesia untuk mempersiapkan diri secara maksimal tanpa mengganggu streaming liga domestik. PSSI dan I-Liga juga disebut telah berkoordinasi sejak jauh hari agar semua agenda berjalan selaras, termasuk dalam hal pemulihan pemain dan jendela transfer. Tak hanya kompetisi senior, pemain muda seperti Liga U23 juga akan tetap berlanjut sebagai sarana pengembangan bakat. Kehadiran regulasi ini menunjukkan komitmen bersama antara federasi dan operator liga dalam mendukung pencapaian prestasi Timnas Indonesia tanpa mengorbankan kualitas kompetisi domestik. Erick Thohir tegaskan, agen pemain wajib punya lisensi FIFA di Super League. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta agen-agen pemain memiliki lisensi resmi FIFA. Alhasil, nantinya tidak akan ada pemain asing abal-abal atau tak berkualitas merumput di Super League. Sekedar informasi, Super League mempunyai aturan terkait mendatangkan pemain asing. Jadi, setiap tim yang berlaga di sana tak bisa sembarangan mendaftarkan pemain impor. Ada batasan starta kompetisi pemain yang diizinkan hadir di Super League. Nah, untuk mengatasi indikasi adanya kecurangan, agen harus punya lisensi FIFA sehingga terdaftar. Adapun untuk batasan starta kompetisi pemain yang boleh didatangkan tim-tim Super League harus top level khusus di Asia, kecuali dari Liga Arab Saudi, Liga Jepang, Liga Korea, Liga Uni Emirat Arab, dan Liga Iran boleh dari kasta kedua. Di Eropa, klub Super League dapat memboyong pemain dari kasta pertama, kedua, dan ketiga untuk Liga Inggris, Italia, Spanyol, Jerman, Prancis, dan Portugal. Negara-negara lainnya dari Eropa maksimal dari divisi kedua, sedangkan untuk CONMEBOL yang kerap menjadi pabrik pemain asing, Liga Indonesia hampir sama seperti Eropa. Legiun impor bisa dari divisi 1, 2, dan 3 untuk Liga Brazil dan Liga Argentina. Nah, hal ini yang diantisipasi oleh Erick Thohir. Jangan sampai ada manipulasi data pemain yang akan berkompetisi di Super League. Jika memiliki lisensi FIFA, agen tersebut sudah terdaftar resmi sehingga potensi kecurangannya kecil. Justin Hubner yakin dapat menit bermain di Eredivisie, tambah pede jelang Timnas Indonesia di ronde keempat.
Skuad Garuda bakal tergabung dalam grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Timnas Indonesia bakal menantang tuan rumah Arab Saudi lebih dahulu pada 8 Oktober. 3 hari kemudian, tim asuhan Patrick Kluivert bakal menantang Irak. Hanya juara grup ronde keempat yang berhak mendapatkan tiket otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Sebelumnya, publik khawatir dengan masa depan beberapa pemain timnas Indonesia yang dilepas klubnya di luar negeri. Jika para pemain belum mendapatkan klub, maka berpotensi mengganggu persiapan timnas Indonesia, khususnya dari segi fisik. Pasalnya, timnas Indonesia tidak bisa menggelar TC jangka menengah atau panjang untuk persiapan ronde keempat. Karena itu, persiapan pramusim bersama klub masing-masing bakal membantu kesiapan para pemain. Salah satunya yaitu Justin Hubner. Usai meninggalkan Wolverhampton Wanderers, Justin Hubner sempat berstatus tanpa klub selama beberapa pekan di bursa transfer. Akhirnya, bek 21 tahun tersebut mendapatkan klub barunya yaitu Fortuna Sittard. Dirinya direkrut dengan durasi kontrak 3 tahun plus opsi perpanjangan selama 1 tahun. Justin Hubner yakin bisa merebut tempat utama di Fortuna Sittard berkat pengalamannya di timnas Indonesia. Justin Hubner pun semakin pede bisa melalui ronde keempat bersama timnas Indonesia. Salah satu bekalnya melalui menit bermain di klubnya saat ini.